Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya. Dan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang sebuah amplifier lama, yaitu amplifier pioner alias amplifier jadul. Di sini saya mengerjakan sebuah amplifier pioner, ya kemungkinan ini sudah cukup lama. Karena di sini untuk komponen-komponennya aja ada sedikit asing bagi saya melihat untuk di bagian fisik, di bagian komponen. Tapi yang jelas untuk komponen semuanya masih original di sini untuk di bagian pioner. Cuman yang sudah diganti ialah di bagian soket speakernya. Kemungkinan soket speakernya sudah tidak bisa digunakan atau sudah haus bisa jadi. Jadi udah diganti untuk di bagian soket speaker. Kalau untuk keseluruhannya benar-benar masih original bawaannya. Terutama di sini yang saya suka di sini di bagian power. Untuk power menggunakan transistor jengkolan sebanyak 2 set atau 1 set per mono. Jadi di sini ada 1 set, di sini 1 set. Jadi menggunakan heatsink yang cukup lumayan tebal juga. Untuk voltase ini hanya menggunakan kurang lebih 40 volt aja, ya kurang lebih 32 volt dari trafo ini. Jadi powernya sangat mantap sekali, hasil suaranya masih jernih, semuanya masih berfungsi dengan normal. Jadi untuk elko di sini menggunakan elko dengan kapasitas 10.000 UV 50 volt. Jadi Elna ini produk-produk lama, memang sudah ada, jadi sangat bagus sekali untuk di bagian Elna cukup menggunakan 10.000 50 volt. Fisiknya cukup lumayan besar. Terus di sini di bagian rotarinya juga beda dengan yang biasa. Untuk di bagian volumenya juga beda dari yang biasa yang kita temui. Untuk selektor speakernya juga berbeda. Terus untuk di bagian tampilan dalam atau di bagian belakang seperti ini. Untuk di bagian tampilan dalamnya. Jadi untuk di bagian kit komponen, untuk di bagian kit preamp tune controlnya, untuk di bagian kit inputnya semuanya berbeda dari yang saya lihat untuk sekarang. Terus terutama di bagian jalur di sini cukup lumayan besar-besar, tidak seperti sekarang kecil-kecil. Terus di sini untuk di bagian saklar on off-nya ini juga sangat asing sekali saya lihat, karena baru di pioner ini saya melihat, karena saya orangnya tergolong baru juga. Mungkin barang ini saya masih kecil-kecil, kemungkinan ini sudah keluar. Jadi untuk di bagian fisik bawahnya seperti ini, sedangkan untuk fisik di bagian atasnya seperti ini. Nah ini untuk di bagian fisik atasnya. Jadi trafonya menggunakan kurang lebih 7 atau 5 ampere aja. Terus di sini untuk di bagian power atau amplifier lama ini yang sudah diganti hanya di bagian LED-nya aja. Jadi seperti ini tampilan di bagian atasnya. Jadi kalau untuk suara di sini masih oke, tidak ada masalah. Sekarang kita tes sedikit aja lagu untuk mendengarkan hasil dari suara amplifier jadul pioner ini. Sekarang saya coba nyalakan. Coba kita angkat. Jadi untuk hasil suara ini masih cukup lumayan bagus. Untuk di bagian yang lain juga masih bekerja, berfungsi. Maksudnya untuk di bagian komponen yang lain masih berfungsi dengan sempurna. Tidak ada perubahan di bagian suara. Terus yang di sini ada yang dilepas hanya di bagian voltase, yaitu voltasenya 110. Karena tidak digunakan, hasilnya diputus. Jadi seperti ini penampilan amplifier jadul pioner. Jadi di sini bass, sudah ada pengaturan volume seperti ini, terus ada lotari lagi untuk mengatur frekuensinya. Demikian juga untuk di bagian treble juga ada lotarinya. Setelah volume juga ada lotarinya di sini. Jadi untuk frekuensinya. Jadi suaranya sangat mantap, suaranya sangat bagus. Oke, selain dari ampli pioner yang jadul ini,
di sini juga saya lagi menggarap atau mengerjakan sebuah equalizer jadul juga, tapi ini versinya bukan jadul-jadul amat, masih lumayan bagus lah, masih lumayan baru lah. Jadi di sini saya mengerjakan sebuah equalizer Kenwood. Nah seperti ini, equalizer Kenwood-nya masih bekerja semaksimal mungkin, karena untuk suara tadi saya gabungkan antara amplifier Pioneer dengan amplifier dengan equalizer Kenwood. Jadi di sini kalau untuk di bagian dalam sebuah equalizer Pioneer ini seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan equalizer di zaman sekarang yang sudah menggunakan SMD, itu penampilannya memang sangat jauh sekali. Jadi di sini masih menggunakan ya versi lama seperti ini, tidak menggunakan SMD. Jadi untuk bagian posisi komponennya pun berlapis-lapis di sini. Jadi di sini ada satu lapis, di sini ada satu lapis, di bawah juga ada satu lapis, di sini juga ada satu lapis lagi, terus ini satu lapis lagi, dan ini ada lagi. Jadi seperti ini. Terus untuk di bagian belakang, oh ya, di bagian belakang sudah sedikit saya modifikasi. Kebetulan di sini saya untuk pakai acara-acara manggung. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah saya tambahkan soket Canon out dan Canon in. Nah ini in-nya dan ini out-nya. Jadi saya tambahkan untuk di bagian soket Canonnya seperti ini, supaya bisa digunakan untuk di luar rumah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Jadi mantap untuk equalizer Kenwood jadul seperti ini. Suaranya juga masih oke, semuanya masih bekerja dengan maksimal, walaupun di bagian patansio equalizernya ini agak sedikit lebih serat karena ya faktor usia juga. Trafonya hanya menggunakan kurang lebih 2 ampere. Nih, di sini trafonya kurang lebih 2 ampere. Terus untuk penampilannya ya cukup lumayan bagus seperti ini. Jadi lampu view-nya masih berfungsi semua seperti semula. Pokoknya mantap, suaranya juga tidak kalah dengan equalizer zaman sekarang. Suaranya ini sangat jernih, sangat halus sekali. Untuk di bagian bassnya lembut, di bagian middle-nya cukup lembut, di bagian tweeternya cukup halus untuk di bagian suara ya. Jadi ini sangat mantap sekali. Terus untuk di bagian levelnya di sini juga ada pengaturan. Kalau terlalu mentok bisa direndahkan ya di sini. Jadi ada pengaturan. Nah, mau tidak sama sekali juga bisa, mau diangkat sedikit juga bisa, mau dipulkan juga bisa, seperti ini. Nah, jadi semuanya berjalan dengan maksimal walaupun penuh dengan perjuangan untuk mengerjakannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan equalizer sejenis ini, ya sesuai dengan tuntutan zaman. Ini juga mantap karena ini diposisikan untuk lapangan atau di luar rumah, bukan untuk di dalam rumah. Tapi kalau equalizer sejenis ini diperuntukkan di luar rumah ya juga boleh. Tapi kalau untuk di dalam rumah itu lebih oke. Demikian juga yang seperti ini, bukan berarti hanya khusus untuk di luar rumah, dalam rumah juga oke. Tergantung dari kita pengaturan frekuensinya masing-masing. Mau seperti apa itu tergantung dari kitanya lagi. Yang jelas perbedaan antara komponen di zaman-zaman dulu dengan zaman sekarang ya sangat jauh berbeda. Untuk penampilannya, kalau untuk segi suara kemungkinan hampir sama aja untuk penampilannya aja. Oke, jadi kalau zaman sekarang itu komponennya cukup sedikit sekali, tapi kalau yang zaman dulu ya tidak tahu juga. Padahal suaranya saya pikir ya kurang lebih juga. Oke, jadi kebetulan juga di sini saya lagi mengerjakan mixer ini, mixer Black Spider Ori. Nah ini sudah bermasalah di bagian efek, sudah bermasalah di bagian pedalnya ini. Pedalnya banyak bermasalah. Jadi tadi malam sempat dilemburkan sampai jam 3 subuh kurang lebih. Tapi masih ada beberapa titik yang bermasalah. Di sini yang saya silangi 1, 2, 3, 4, 5 titik yang bermasalah. Jadi kemarin hanya yang normal itu kurang lebih 2 channel. Jadi sekarang setelah saya kerjakan ya tinggal 5 titik yang bermasalah.
Karena tadi malam atau malam-malam tidak bisa tes suara, apalagi udah tengah malam. Jadi begitu tes pagi-pagi ya masih ada menimbulkan kendala-kendala sedikit. Jadi masih perlu penanganan. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan, karena lagi menggarap barang-barang jadul seperti ini ya cukup lumayan. Jadi sambil mempelajari untuk di bagian cara kerja sebuah barang-barang jadul untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman. Seperti apa perbedaannya, seperti apa cara kerjanya, itu yang harus kita dapat atau kita tangkap untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tambahan. Barangkali untuk kedepannya masih ada lagi teman-teman kita yang mengantar minta diserviskan seperti ini atau minta diserviskan yang seperti itu. Jadi pengalaman kita belajari dari yang sudah ada seperti ini untuk kedepannya. Jadi kalau kita kerja hanya tahu beres, tidak kita ambil pengalamannya, ya percuma juga. Jadi pengalaman itu sangat penting untuk kita pelajari. Barangkali di lain hari kita ketemu lagi permasalahan-permasalahan yang sama. Jadi tidak perlu kita gelabahkan untuk mencari atau ragu-ragu untuk pengetesan atau pengecekan antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak masalah untuk menggurui. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa sahabat diterima sesuai dengan perbuatan sahabat masing-masing. Jadi mohon maaf juga kalau memang ada salah-salah kata untuk dalam penjelasan ini, karena ngomongnya agak sedikit error. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.